Ada pandangan dalam tasawuf bahwa ilmu diam adalah ilmu tertinggi. Dalam khazanah tasawuf, kita menemukan berbagai jalan menuju Allah, berbagai makam yang ditempuh oleh para salik, serta berbagai rahasia yang disingkap oleh para arifin. Di antara pandangan yang sering menimbulkan perenungan panjang adalah keyakinan bahwa diam merupakan ilmu tertinggi. Diam bukan sekadar sikap pasif atau kebisuan tanpa makna, melainkan sebuah makam spiritual yang syarat dengan kebijaksanaan. Para sufi melihat bahwa manusia banyak terjerumus dalam kerusakan karena lisannya. Lidah yang terlalu bebas berbicara seringkali menyalakan api kesombongan, mengobarkan amarah, menyakiti hati, atau menyingkap rahasia yang seharusnya tersembunyi. Karena itu, diam dipandang sebagai penjaga hati. Ia ibarat benteng yang melindungi jiwa dari serangan syahwat kata-kata dan jerat nafsu emosi. Lebih jauh, diam dipandang bukan hanya sebagai pengekangan, tetapi juga sebagai bentuk ilmu. Mengapa disebut ilmu? Karena dalam diam, seseorang memperoleh pengetahuan yang tidak bisa didapatkan melalui kata-kata. Diam membuka pintu bagi pendengaran batin, yang seringkali tertutup oleh riuhnya suara luar. Dalam diam, jiwa mulai mendengar bisikan lembut yang berasal dari fitrah, dari ilham, bahkan dari cahaya ketuhanan. Seorang sufi pernah berkata, diam adalah bahasa orang-orang yang arif. Maksudnya, bagi mereka yang telah sampai pada penghayatan hakikat, tidak ada lagi kebutuhan untuk memperbanyak kata, sebab kata-kata selalu terbatas, sedangkan makna yang dialami oleh hati bisa tak terbatas. Maka diam menjadi wadah yang luas, yang sanggup menampung kehadiran makna tanpa harus mengekangnya dalam bentuk bahasa yang sempit. Diam sebagai jalan kedamaian batin. Diam bukanlah sekadar keheningan fisik, tetapi juga keheningan batin. Seringkali seseorang tampak diam secara lahiriah, namun batinnya riuh dengan lintasan pikiran, bisikan hawa nafsu, dan gelombang emosi. Sedangkan diam yang dimaksud dalam tasawuf adalah diam total, yakni hening dari kata-kata yang tidak perlu, hening dari bisikan ego, hening dari kesibukan batin yang tidak berguna. Dalam keadaan diam seperti ini, hati mulai bersih, emosi menjadi lebih mudah dikendalikan. Nafsu pun tidak lagi liar, sebab setiap kata yang lahir dari mulut sesungguhnya adalah buah dari pikiran dan hati. Bila hati dalam keadaan kacau, lisannya pun akan memuntahkan kekacauan. Sebaliknya, bila hati tenang, lisannya akan terjaga, bahkan mampu melahirkan kata-kata yang penuh hikmah. Disinilah letak keistimewaan diam. Ia adalah jalan efektif menuju kedamaian batin, karena dengan diam, seseorang membiarkan gelombang emosi itu mereda dengan sendirinya. Ia tidak menambah bensin pada api amarah. Ia tidak memperbesar luka dengan balasan kata-kata. Ia membiarkan waktu dan ketenangan mengobati segalanya. Bahkan dalam konteks ibadah, diam memberi ruang yang luas bagi hadirnya zikir khafi. Zikir dalam hati yang tidak terucap oleh lidah, tetapi justru lebih murni. Banyak sufi menekankan bahwa zikir semacam ini hanya bisa dilakukan dengan baik ketika seseorang sudah terlatih dalam diam. Maka diam bukanlah penghalang ibadah, melainkan jembatan yang mengantarkan pada ibadah paling halus. Diam dan kedalaman spiritualitas. Mengapa diam dianggap sebagai ilmu? Karena diam membuka pintu muraqabah, kesadaran akan pengawasan Allah, dan musyahadah, penyaksian hati. Saat seseorang diam, ia memiliki lebih banyak ruang untuk menyadari kehadiran Allah. Ia lebih mampu merasakan gerak batin, lebih peka terhadap bisikan yang datang dari sisi ilahi. Banyak sufi mengatakan bahwa orang yang terlalu banyak bicara tidak akan sanggup mencapai makam musyahadah, karena lisannya selalu sibuk di luar, sehingga batinnya tidak pernah sempat hening. Seperti cermin yang keruh, ia tidak bisa memantulkan cahaya. Baru setelah cermin itu dibersihkan dengan diam, cahaya ilahi bisa tampak jelas. Diam juga membuat seorang hamba lebih mudah mengintrospeksi diri. Ia lebih mampu melihat kelemahannya, lebih jernih menyadari kebodohannya, lebih sadar bahwa dirinya hanyalah makhluk yang penuh keterbatasan. Maka diam adalah jalan menuju tawadhu, dan tawadhu inilah yang kemudian membuka jalan menuju ma'rifatullah. Pandangan lain, ma'rifatullah sebagai puncak tertinggi, namun tidak semua sufi sepakat bahwa diam adalah ilmu tertinggi. Sebagian ulama tasawuf menegaskan bahwa puncak dari segala ilmu adalah ma'rifatullah, pengenalan yang hakiki kepada Allah. Diam, menurut pandangan ini, hanyalah salah satu jalan, salah satu latihan, salah satu sarana, seperti tetamis bukan tujuan akhir.
Sebab tujuan sejati seorang salik adalah mengenal Allah, mendekat kepadanya, dan larut dalam kesempurnaan sifat-sifatnya. Makrifatullah dipandang sebagai puncak karena ia menyentuh inti segala sesuatu. Bila seseorang telah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, maka ia akan memahami hakikat dirinya, hakikat dunia, hakikat ibadah, bahkan hakikat diam itu sendiri. Semua jalan akan bermuara pada satu hal, Allah. Disinilah muncul keyakinan bahwa ilmu tertinggi bukanlah diam, melainkan penyingkapan terhadap ketidakterbatasan Allah. Sebab diam masih berada dalam batas manusia, sedangkan ma'rifatullah menyingkap tabir keterbatasan itu. Allah bersifat tanpa batas, dan mengenalnya berarti melampaui segala batasan pikiran, bahasa, bahkan diam itu sendiri. Dialektika, diam sebagai gerbang, ma'rifatullah sebagai puncak. Jika kita renungkan lebih dalam, sesungguhnya tidak ada pertentangan mutlak antara kedua pandangan ini. Justru keduanya bisa saling melengkapi. Diam bisa dipandang sebagai gerbang, sebagai jalan masuk menuju ma'rifatullah. Tanpa diam hati sulit jernih, tanpa diam zikir sulit khusyuk, tanpa diam pikiran sulit menembus batas kata-kata. Maka diam adalah kunci awal yang membuka jalan. Namun setelah pintu itu terbuka, perjalanan belum berakhir. Di balik pintu ada hamparan luas yang disebut ma'rifatullah. Maka seorang salik yang berhenti hanya pada diam, belum sampai ke tujuan akhir, ia baru berada di awal jalan. Adapun tujuan tertinggi adalah mengenal Allah, menyaksikan cahayanya, dan tenggelam dalam cintanya. Dimensi praktis dari diam dalam kehidupan sehari-hari. Diam dapat dipraktikkan dengan beberapa cara. Menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia. Seorang sufi berkata, jika ucapanmu bukan zikir, maka diamlah. Jika diam tidak bermanfaat, maka berbicaralah dengan zikir. Latihan khalwat menyepi. Para sufi seringkali melatih diri dengan khalwat, yakni menyendiri dalam waktu tertentu untuk mengurangi interaksi, agar hati terbiasa hening. Mengurangi keluhan. Banyak orang terbiasa meluapkan emosi dengan kata-kata. Latihan diam membuat seseorang belajar menahan keluhan dan menggantinya dengan doa. Mendengar lebih banyak. Diam melatih seseorang menjadi pendengar yang baik, bukan hanya pada manusia, tetapi juga pada suara batin dan tanda-tanda Allah di alam semesta. Dimensi transendental dari makrifatullah. Adapun makrifatullah tidak bisa diperoleh hanya dengan diam. Ia memerlukan cahaya ilahi yang menyinari hati. Ia juga memerlukan amal mujahadah zikir dan taufik dari Allah. Makrifatullah adalah ketika seseorang menyadari bahwa segala sesuatu adalah tajali, penampakan dari sifat-sifat Allah. Ketika ia melihat kebaikan, ia melihat rahman Allah. Ketika ia melihat keadilan, ia melihat hakim Allah. Ketika ia melihat kelemahan dirinya, ia melihat kebesaran Allah. Inilah puncak tasawuf, yakni bukan sekadar diam, bukan sekadar tenang, melainkan larut dalam samudera tak terbatas dari sifat-sifat Allah. Kesimpulan reflektif dari uraian ini, kita bisa melihat bahwa dalam tasawuf terdapat dua sudut pandang. Pertama, ada yang menempatkan diam sebagai ilmu tertinggi, karena diam mampu melahirkan kedamaian batin, mengendalikan nafsu, dan membuka pintu penyaksian spiritual. Diam dipandang sebagai makam yang luhur, yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang arif. Kedua, ada yang menegaskan bahwa puncak ilmu adalah makrifatullah, pengenalan hakiki terhadap Allah yang tak terbatas. Diam hanyalah sarana menuju pengenalan ini, bukan tujuan akhir. Bagi seorang salik, kedua pandangan ini sebenarnya saling melengkapi. Diam adalah jalan, makrifatullah adalah tujuan. Tanpa jalan, tujuan tak akan dicapai. Tanpa tujuan, jalan kehilangan makna. Maka seorang pencari kebenaran harus menempuh diam dengan sungguh-sungguh, lalu melanjutkan perjalanannya hingga sampai pada puncak, makrifatullah. Pada akhirnya, dia mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia, agar telinga batin sanggup mendengar panggilannya. Dan makrifatullah mengajarkan kita untuk mengenal siapa yang memanggil itu. Dia yang tanpa batas, dia yang selalu dekat, dia yang adalah tujuan dari segala diam, segala kata, dan segala kehidupan. Diam dalam pandangan para arifin bukanlah sekadar sikap membisu, melainkan sebuah penyerahan diri pada kesempurnaan Allah. Seorang salik yang telah mencapai makam diam sejati, tidak lagi tergoda untuk membuktikan dirinya melalui kata-kata.
Ia tidak merasa perlu menjelaskan siapa dirinya, tidak merasa perlu menuntut pembenaran dari manusia, karena hatinya telah penuh dengan pengakuan akan Allah. Diam menjadi tanda bahwa ia telah menemukan sandaran yang sejati. Ada ungkapan yang indah dalam tasawuf, bahwa diam adalah zikir para wali. Mereka tidak banyak berbicara, tetapi setiap tarikan dan hembusan napasnya adalah doa. Mereka tidak sibuk menata kata-kata, tetapi jiwanya senantiasa tertaut pada Yang Maha Kuasa. Inilah diam yang bukan kosong, melainkan diam yang penuh kehadiran. Justru dalam diam seperti itu, seorang hamba merasa lebih dekat dengan Allah dibandingkan saat ia melafalkan ribuan kata. Namun, di sisi lain tasawuf juga menegaskan bahwa kata-kata tidak bisa sepenuhnya dihapuskan. Sebab kata-kata adalah sarana dakwah, sarana pengajaran, sarana untuk membimbing orang lain. Para sufi besar menulis kitab-kitab yang tebal, menyusun syair-syair penuh makna, bahkan berceramah di hadapan umat. Maka diam tidak berarti meninggalkan seluruh ucapan, melainkan menjaga agar setiap ucapan lahir dari kedalaman, bukan dari kesia-siaan. Kata-kata yang benar lahir justru dari diam yang panjang, dari hening yang melahirkan kebijaksanaan. Itulah sebabnya diam disebut sebagai ilmu. Ia bukan hasil dari kebodohan, melainkan buah dari pengetahuan yang mendalam. Orang yang diam karena tidak tahu berbeda dengan orang yang diam karena tahu terlalu banyak. Yang pertama diam karena kekosongan, yang kedua diam karena kelimpahan. Seseorang yang telah merasakan keluasan makna akan sadar bahwa kata-kata tak lagi mampu menampungnya. Disinilah ia memilih diam karena diam lebih jujur daripada ucapan yang terbatas. Dalam pandangan ini, diam seakan menjadi mahkota bagi seorang arif. Mahkota itu tidak dipakai untuk memamerkan diri, melainkan untuk melindungi hati. Ketika ia diam, ia menjaga rahasia dirinya bersama Allah. Ketika ia diam, ia melindungi makna, agar tidak ternodai oleh interpretasi yang keliru. Ketika ia diam, ia sesungguhnya sedang berbicara dengan Allah lebih banyak daripada ketika ia berbicara dengan manusia. Tetapi perjalanan seorang salik tidak berhenti di sini. Setelah melewati makam diam, ia akan ditarik ke makam yang lebih tinggi, makrifatullah. Pada tahap ini segala sesuatu tampak sebagai tanda Allah. Diam maupun bicara, sepi maupun ramai, semuanya dilihatnya sebagai tajali. Ia menyadari bahwa diam adalah milik Allah, kata-kata adalah milik Allah, hidup dan mati semuanya kembali pada Allah. Kesadaran ini menjadikannya bebas dari keterikatan pada diam itu sendiri, karena yang dicari bukanlah diam, melainkan dia yang menyingkapkan makna melalui diam. Makrifatullah adalah cahaya yang menyingkap segala tabir. Orang yang telah sampai pada makam ini akan melihat bahwa batas-batas yang dulu ia pegang hanyalah jembatan. Diam adalah jembatan. Kata-kata adalah jembatan. Zikir adalah jembatan. Semua itu penting, tetapi semuanya bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah Allah. Ia tak terbatas oleh kata-kata, tak terikat oleh diam, tak tergantung pada bentuk lahiriah ibadah. Allah hadir dalam segala sesuatu, melampaui segala bentuk. Inilah puncak yang dimaksud para arif ketika mereka berkata bahwa ilmu tertinggi adalah makrifatullah. Seorang salik mungkin belajar bertahun-tahun untuk mengendalikan lisannya, untuk menjaga diam, untuk menahan emosi. Tetapi setelah semua itu, ia masih harus melangkah ke dalam samudera pengenalan ilahi. Tanpa makrifatullah, diam bisa saja menjadi kebanggaan baru, menjadi makam yang disalahpahami, bahkan menjadi bentuk kesombongan halus. Seseorang bisa saja berkata dalam hatinya, "Aku lebih mulia karena aku diam." Padahal, kesombongan sekecil apapun menghalangi jalan menuju Allah. Karena itu, para sufi besar menekankan bahwa diam harus ditopang dengan niat menuju makrifatullah. Jika diam hanya dipandang sebagai tujuan, maka seorang salik terjebak pada bentuk. Tetapi jika diam dipandang sebagai sarana, maka ia akan mengantarkan pada hakikat. Hakikat itulah yang disebut makrifatullah, pengenalan tanpa batas kepada Allah yang maha tanpa batas. Makrifatullah melahirkan cinta. Orang yang mengenal Allah akan tenggelam dalam cinta kepadanya. Dan cinta semacam ini tidak lagi membutuhkan banyak kata. Ia cukup diam dan hatinya sudah menyala dengan api cinta. Ia cukup menatap alam semesta, dan di dalamnya ia melihat senyum sang kekasih. Ia cukup menghela napas, dan setiap tarikan napas itu adalah Allah, Allah. Pada saat inilah diam dan kata-kata menyatu. Tidak ada lagi dikotomi antara keduanya, karena semuanya adalah manifestasi dari pengenalan kepada Allah. Dalam keadaan makrifatullah,
Seseorang tidak lagi merasa perlu memperdebatkan makam mana yang tertinggi, sebab yang tertinggi hanyalah Allah sendiri. Diam hanyalah satu jalur untuk menuju ke sana. Zikir pun satu jalur, fikir satu jalur, amal satu jalur, semua jalur bermuara pada satu lautan yang sama. Sebuah kisah diceritakan tentang seorang sufi yang ditanya muridnya, "Guru, mengapa engkau banyak diam?" Ia menjawab, "Karena setiap kata yang lahir dari mulutku akan menutupi lautan makna yang ada di dalam hatiku. Sedangkan diam membiarkan lautan itu tetap luas tanpa batas." Tetapi kemudian, ketika seorang murid lain bertanya, "Guru, mengapa engkau kadang berbicara panjang?" Ia menjawab, "Karena ada sebagian hati yang hanya bisa dibangunkan dengan kata-kata, maka aku berbicara bukan untuk diriku, tetapi untuk mereka." Kisah ini menunjukkan keseimbangan. Diam adalah puncak untuk dirinya, kata-kata adalah jembatan untuk orang lain. Para salik yang berjalan menuju Allah sering mengalami kebimbangan antara diam dan bicara. Ada kalanya mereka ingin menutup diri, berdiam dalam khalwat membiarkan dunia berlalu tanpa komentar. Tetapi ada kalanya Allah menggerakkan mereka untuk berbicara, mengajarkan, membimbing, menulis, bahkan menegakkan kebenaran dengan suara lantang. Pada akhirnya, bukan mereka yang memilih, melainkan Allah yang menggerakkan. Diam atau bicara bukan lagi soal pilihan pribadi, melainkan soal kehendak ilahi. Makrifatullah membebaskan seorang salik dari keterikatan pada pilihan itu. Ia bisa diam tanpa terikat pada kebanggaan diam. Ia bisa berbicara tanpa terikat pada ego berbicara. Ia bisa menyepi tanpa membenci keramaian. Ia bisa hadir di tengah keramaian tanpa kehilangan hatinya yang sunyi. Semua keadaan baginya adalah sama, karena yang ia lihat hanyalah Allah. Jika diam dipandang sebagai ilmu tertinggi, maka makrifatullah adalah ilmu tanpa batas. Diam masih bisa digambarkan, dijelaskan, dipahami, tetapi makrifatullah tidak bisa dijelaskan secara sempurna. Ia hanya bisa dirasakan, disingkapkan, dialami. Kata-kata tidak mampu mencapainya, bahkan diam pun tidak mampu menampungnya. Makrifatullah adalah lautan yang menelan semua kata, semua diam, semua bentuk. Seorang arif pernah menulis, "Aku diam maka aku mengenal Allah. Aku berbicara, maka aku mengenal Allah. Aku bergerak, aku diam, aku tertawa, aku menangis, semuanya adalah pengenalan kepada Allah." Kalimat ini menunjukkan bahwa ketika seseorang telah sampai pada makrifatullah, ia tidak lagi membatasi Allah dalam bentuk tertentu. Allah hadir dalam segala keadaan. Diam dan bicara hanyalah gelombang kecil di atas samudra yang luas. Disinilah perbedaan antara makam dan hakikat. Diam adalah makam. Makrifatullah adalah hakikat. Makam bisa dilalui, bisa dicapai, bisa ditinggalkan. Hakikat tidak bisa ditinggalkan, karena ia adalah inti dari segala sesuatu. Seorang salik bisa naik turun makam, tetapi jika ia telah sampai pada hakikat, maka hakikat itu akan selalu bersamanya. Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa perdebatan tentang apakah diam adalah ilmu tertinggi atau makrifatullah adalah puncak ilmu, sesungguhnya tidak perlu dipertentangkan. Karena diam adalah salah satu jalan yang menghantarkan pada makrifatullah. Sementara makrifatullah adalah tujuan yang menaungi semua jalan. Seorang pencari kebenaran harus menghargai diam, karena dia mengajarkan pengendalian diri, kejernihan hati, dan kepekaan batin. Tetapi ia juga harus sadar bahwa diam hanyalah jembatan. Jika ia berhenti di jembatan, ia tidak akan pernah sampai ke samudra. Ia harus terus melangkah, agar sampai pada samudra tak terbatas yang disebut makrifatullah. Pada akhirnya, setiap salik akan sampai pada titik di mana ia sadar bahwa tidak ada ilmu yang benar-benar miliknya. Semua ilmu adalah pemberian Allah. Baik diam maupun makrifatullah, keduanya bukan hasil usaha manusia semata, melainkan anugerah ilahi. Diam hanya bisa tercapai jika Allah menolong. Makrifatullah hanya bisa diraih jika Allah menyingkap tabir. Seorang salik hanya berjalan, tetapi yang menentukan sampainya adalah Allah. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang dalam. Seorang arif yang diam bukan karena ia ingin terlihat bijak, melainkan karena ia sadar bahwa semua yang ia ketahui hanyalah setetes kecil dari samudera ilmu Allah. Dan seorang arif yang mengenal Allah pun tidak pernah merasa dirinya telah sampai, karena bagaimana mungkin makhluk yang terbatas bisa benar-benar mengenal yang tak terbatas. Ia hanya mengenal sejauh yang Allah izinkan. Dengan demikian ilmu diam dan makrifatullah saling melengkapi. Diam adalah latihan. Makrifatullah adalah penyaksian. Diam menyiapkan hati, makrifatullah mengisi hati. Diam menutup pintu dari kebisingan dunia.
Makrifatullah membuka pintu menuju keheningan abadi. Diam adalah permulaan, makrifatullah adalah puncak. Diam dalam dunia modern menjadi sesuatu yang semakin langka. Manusia hidup dalam lautan suara, dikelilingi oleh hiruk-pikuk kota, percakapan digital yang tak pernah berhenti, kabar yang berloncatan di layar, dan tuntutan untuk selalu merespons. Jarang sekali ada ruang hening di mana seseorang bisa beristirahat dari kebisingan itu. Padahal diam adalah kebutuhan jiwa. Tanpa diam, hati menjadi lelah, pikiran menjadi keruh, dan jiwa kehilangan keseimbangannya. Bagi seorang salik, diam di era ini bukan hanya perkara menutup mulut, melainkan juga perkara menutup sebagian pintu informasi. Ia harus mampu memilah mana yang layak didengar, mana yang harus diabaikan. Ia harus berani menolak arus kebisingan yang terus-menerus menuntut perhatian. Diam berarti berani keluar dari keramaian palsu untuk masuk ke dalam keheningan yang sejati. Disinilah kita melihat betapa tasawuf tetap relevan. Apa yang dulu dilakukan para sufi dalam khalwat, kini bisa diterapkan dengan cara sederhana. Mengurangi ketergantungan pada gawai, menepi sejenak dari keramaian media sosial, meluangkan waktu untuk duduk hening tanpa distraksi. Diam semacam ini bukan pelarian melainkan kebutuhan spiritual, sebab hanya dalam diam seseorang bisa mendengar dirinya sendiri. Ketika seseorang tidak mampu diam, ia mudah terseret oleh emosi yang muncul dari luar. Kata-kata orang lain, berita buruk, komentar negatif, semuanya membuat hati resah. Tetapi ketika ia belajar diam, ia belajar untuk tidak segera menanggapi, tidak segera bereaksi. Ia memberi ruang bagi dirinya untuk menimbang, merenung dan menahan diri. Dengan demikian dia melatih kesabaran, dan kesabaran adalah salah satu kunci menuju Allah. Namun diam tidak selalu mudah. Banyak orang merasa gelisah ketika harus diam. Ada ketakutan yang muncul dalam keheningan, sebab dalam diam, suara-suara batin yang biasanya tertutup oleh kesibukan mulai terdengar. Luka masa lalu, penyesalan, rasa bersalah, bahkan nafsu yang terpendam semuanya muncul dalam hening. Disinilah letak ujian diam, berani menghadapi diri sendiri. Orang yang bisa melewati tahap ini akan menemukan ketenangan yang sejati. Ia tidak lagi lari dari dirinya, tetapi berdamai dengan dirinya. Para sufi menyebut diam sebagai medan jihad batin, sebab diam tidak hanya menahan mulut, tetapi juga menahan hati dari keluhan, menahan pikiran dari lintasan buruk, menahan ego dari keinginan untuk selalu tampil. Diam adalah jihad melawan keinginan ego untuk diakui. Ego ingin selalu bicara, selalu didengar, selalu menonjol. Diam membungkam itu semua. Karena itu, diam bisa terasa berat. Tetapi justru karena itulah nilainya sangat tinggi. Namun setelah seseorang berhasil memasuki dunia diam, ia akan melihat bahwa diam hanyalah gerbang. Di balik gerbang itu ada ruang yang lebih luas, yakni kesadaran akan Allah. Inilah yang disebut makrifatullah, sebab diam sejati tidak berhenti pada keheningan, melainkan membawa hati kepadanya. Tanpa arah ini, diam bisa saja menjadi sekadar latihan psikologis, tetapi jika diarahkan kepada Allah, diam menjadi jalan spiritual. Makrifatullah menyingkap bahwa segala sesuatu, termasuk diam, hanyalah ciptaan. Diam bukanlah tujuan melainkan tanda. Ia seperti anak panah yang menunjuk ke arah Allah. Jika seseorang berhenti pada anak panah, ia tidak akan pernah sampai ke tujuan. Tetapi jika ia mengikuti arah panah, ia akan sampai ke Allah. Disinilah banyak salik yang awalnya terpesona dengan makam diam, akhirnya menyadari bahwa yang dicari bukanlah diam itu sendiri. Mereka melihat bahwa diam adalah alat untuk membersihkan hati, agar hati siap menerima cahaya makrifatullah. Setelah cahaya itu masuk, diam tidak lagi menjadi beban, melainkan keadaan alami. Seseorang tidak lagi memaksakan diri untuk diam, karena hatinya sudah dipenuhi oleh Allah. Apalagi yang perlu dikatakan jika Allah selalu hadir? Makrifatullah adalah puncak yang membebaskan seseorang dari keterikatan pada makam-makam tertentu. Ia bisa diam tanpa terikat, bisa bicara tanpa terikat. Ketika Allah menghendaki ia diam, ia diam. Ketika Allah menghendaki ia bicara, ia bicara. Semua yang ia lakukan hanyalah mengikuti kehendak Allah. Inilah kebebasan sejati. Tidak lagi dikuasai oleh ego, tidak lagi terikat oleh kebanggaan pada makam tertentu, melainkan sepenuhnya tunduk pada Allah. Seseorang yang telah mencapai ma'rifatullah akan melihat diam dan bicara sebagai sama-sama suci, jika keduanya dilakukan dalam rangka Allah. Diam yang diniatkan untuk menjaga hati dari keburukan adalah suci, bicara yang diniatkan untuk menyampaikan kebenaran juga suci. Maka ia tidak lagi membandingkan keduanya, karena keduanya hanyalah alat yang digerakkan oleh Allah.
Ketika kita membaca karya para sufi besar, kita menemukan paradoks ini. Di satu sisi mereka menyanjung diam sebagai ilmu tertinggi, tetapi di sisi lain mereka menulis kitab-kitab panjang. Di satu sisi mereka menekankan keheningan, tetapi di sisi lain mereka menggubah syair yang penuh kata-kata. Paradoks ini hanya bisa dipahami jika kita menyadari bahwa diam dan kata-kata bukan lawan, melainkan pasangan. Keduanya lahir dari sumber yang sama, kehadiran Allah. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita bisa mengambil hikmah ini dengan cara sederhana. Belajarlah diam ketika emosi memuncak, karena diam akan menahan lidah dari kata-kata yang bisa melukai. Tetapi berbicaralah ketika kebenaran harus ditegakkan, karena diam dalam kondisi itu bisa menjadi kelemahan. Belajarlah diam untuk mendengar suara hati, tetapi berbicaralah untuk menolong orang lain. Dengan demikian, diam dan bicara sama-sama menjadi jalan menuju Allah. Ma'rifatullah menuntun kita untuk melihat bahwa yang terpenting bukanlah bentuk luar, melainkan isi dalam. Diam yang lahir dari hati yang jauh dari Allah hanyalah kebisuan. Bicara yang lahir dari hati yang jauh dari Allah hanyalah kebisingan. Tetapi diam yang lahir dari hati yang dekat dengan Allah adalah zikir. Bicara yang lahir dari hati yang dekat dengan Allah adalah hikmah. Orang yang telah mengenal Allah akan selalu menghadirkannya dalam setiap keadaan. Ia tidak sibuk menghitung apakah ia sudah cukup diam atau cukup bicara. Ia hanya sibuk menyertakan Allah dalam setiap tarikan napas. Maka dalam diam ia zikir, dalam bicara ia zikir, dalam tidur ia zikir, dalam bangun ia zikir. Inilah ma'rifatullah yang sesungguhnya, kesadaran terus-menerus akan kehadiran Allah. Jika kita renungkan lebih jauh, ma'rifatullah adalah ilmu yang melampaui semua ilmu. Semua ilmu lain hanyalah cabang, sedangkan ma'rifatullah adalah akar. Diam pun termasuk cabang karena ia adalah cara untuk menumbuhkan akar. Tetapi begitu akar itu kuat, cabang-cabang tidak lagi menjadi tujuan. Pohon itu akan tumbuh, berbuah, dan memberi naungan. Bagi seorang salik, perjalanan menuju makrifatullah adalah perjalanan yang tidak pernah selesai. Tidak ada titik akhir, karena Allah tidak terbatas. Semakin ia mengenal Allah, semakin ia sadar bahwa masih banyak yang belum ia kenal. Semakin ia mendekat, semakin ia sadar bahwa lautan ini tak bertepi. Inilah kenikmatan makrifatullah. Semakin dalam, semakin luas, semakin menakjubkan. Dan pada titik ini, diam tidak lagi sekadar menahan kata, tetapi menjadi simbol dari keterpesonaan. Seperti seseorang yang melihat keindahan luar biasa, ia tidak bisa berkata apa-apa. Bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena keindahan itu terlalu agung untuk dijelaskan. Demikianlah keadaan orang yang mengenal Allah. Ia bisa saja berbicara, tetapi hatinya tetap dalam diam yang penuh takjub. Diam yang demikian bukan berarti kosong. Justru diam itu penuh dengan rasa syukur, penuh dengan cinta, penuh dengan cahaya. Hanya saja semuanya tidak bisa diucapkan. Maka ia memilih diam, bukan karena tidak ada yang ingin disampaikan, tetapi karena tidak ada kata yang cukup. Akhirnya, kita kembali pada kesimpulan bahwa diam adalah jalan, makrifatullah adalah tujuan. Diam melatih hati untuk hening. Makrifatullah mengisi hati dengan cahaya. Diam membungkam ego. Makrifatullah menyingkap hakikat. Diam adalah awal keheningan, makrifatullah adalah akhir keheningan. Dan dalam perjalanan ini seorang salik akan terus belajar bahwa tidak ada satupun ilmu yang lebih tinggi dari Allah itu sendiri.